Selamat ya, selamat datang di keluarga besar S3 Ilmu FKUI. Mudah-mudahan menjadikan jalan yang barokah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan ditujukan untuk mencari ilmu itu nantinya ilmunya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau ilmu tidak guna, tidak disebarkan kepada orang lain, nanti kita akan ditutup nanti. Jadi tujuannya adalah seperti itu, sebanyak-banyaknya kita harus menyebarkan ilmu. Jadi di dalam mata kuliah ini kita tidak usah takut-takut untuk melakukan diskusi. Itu salah satu cara untuk bertabayun, ya. Kira-kira ya, apakah pemahaman saya itu benar apa tidak di diskusi. Cuma sayangnya ini adalah kali yang kedua ya, angkatan dilaksanakan melalui sistem online ya. Sebelumnya sempat separuh pertemuan itu kira-kira kalau bulan Maret ada pertemuan itu masih tatap muka. Jadi kalau tatap muka itu lebih dekat rasanya. Jadi kita ikut merasakan sampai getaran hatinya yang deg-degan, yang keseritan itu kita bisa merasakan. Tapi kalau sulit ya merasakan keseritan yang dihadapi. Jadi pertama saya ingin memberikan semangat ya, karena biasanya metrit itu dianggap, apalagi statistik ya, digabungkan sama statistik, itu dianggap mata kuliah yang katanya. Momo itu kan dulu waktu kanak-kanak udah nggak ada momo, udah dewasa kan, berarti sekarang sudah tidak menjadi momo gitu ya. Sebetulnya itu tidak sulit ya. Ya namanya ilmu harus dipelajari memang, tapi tidak sulit sepanjang pokok-pokoknya atau basicnya gitu. Itu bisa dikuasai gitu ya. Jadi nanti di suatu kesempatan saya akan memberikan atau pokok-pokok gitu, paling tidak sampai 10 menit ya. Tapi kalau 10 menit itu Bapak dan Ibu itu mengerti ya, memahami, maka Bapak dan Ibu itu akan selanjutnya tidak akan mengalami kesulitan. Ditanya kapan statistik itu bisa menjawab. Jadi sebetulnya cuma dalam 10 menit itu ilmunya itu di situ. Jadi yang sulit itu, nah kalau Bapak dan Ibu itu tidak mengerti, gitu. Jadi kalau 10 menit itu nanti Bapak dan Ibu ngerti, insya Allah, kalaupun nanti bangun tidur dibangunin sama anak atau sama istri atau sama suami, kemudian ditanya itu apa yang dimaksud dengan kohot, gitu. Bapak dan Ibu bisa langsung jawabnya, gitu ya. Jadi tidak usah nunggu, apa itu ya, buka buku dulu, nggak usah begitu. Tapi yang sebelum paparkan di kesempatan yang kedua barangkali ya, itu Bapak dan itu paham. Gitu ya. Kalau boleh tahu yang mengajar statistik dan web di sini ada siapa aja? Kan saya tahu Bapak dan Ibu itu waktu wawancara ada mayoritas itu dosen ya. Gitu. Dosen mayoritas itu. Karena dosen itu kan mesti mengajar. Barangkali ada salah satu mata kuliah yang dipegang atau diampu oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang ini? Nggak ada ya? Mana? Saya, Pak. Nah, itu. Ya. Gitu. Nggak usah malu-malu Pak Maulana ya. Jadi, Takut, Pak. jadi kalau mengempu metrit itu risikonya nanti akan lebih banyak tugasnya nanti. Ya, kira-kira itu pembukaan dari saya. Jadi sebelum kita ini ya, kita tahu bahwa ini adalah sistem yang aktif ya. Nah, kalau S3 kan mestinya sih kalau di
by riset itu udah nggak belajar lagi. Tapi karena bapak dan ibu itu masuknya di campuran ya, itu ini mohon maaf dimatikan audionya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya masuk di by riset ya, yang sudah dibuka sebetulnya ya, bahkan di antara bapak dan ibu itu sudah ditawari itu kenapa nggak masuk by riset itu kemarin waktu wawancara. Kalau masuk di situ nggak usah kuliah-kuliah seperti ini, langsung saja. Tapi ada beberapa itu yang katanya pengen belajar lagi, ya silakan saja, gitu ya. Tidak apa-apa, barangkali dengan diskusi yang online ini barangkali akan aman. Ya, sebelum itu bolehlah berkenalan dulu ya nanti. Jadi dimulai dari saya ya tentunya ya. Nama saya Kusmardi gitu ya. Kalau di publikasi saya tulis ulang 2 kali jadi Kusmardi. Jadi surname dan last name-nya ya Kusmardi gitu. Kalau ada middle name gitu. Dan kalau ada lagi ya Kusmardi berapa kali ya. Jadi saya Kusmardi dari patologi anatomi ya. Patologi anatomi FKUI. Saya dosen home base di S3 Bimidik dari tahun 2017 ya. Ya, saya pengajar sebelumnya itu statistik itu itu 2 SKS jadi 4 SKS ya. Sekarang diperas digabung jadi satu SKS ya. Dari 4 SKS jadi 1 SKS. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana ya kita irama belajarnya ya. Iramanya itu mungkin kalau disediakan waktu 2 jam bisa lebih dari 2 jam barangkali ya. Itu harap dimaklumi karena kita belajar dari 2 bidang ilmu ya, statistik dan metode itu 2 bidang ilmu sebetulnya. Ya, dari PA kemudian pendidikan saya dari biologi, MIPA, UI ya, kemudian biomedik di UI dan di IPB, S3 di IPB, kemudian punya 3 orang anak dan 2 orang cucu, gitu ya. Jadi sudah berumur ya. Ya masuk balita ya, bawah 50 tahun lebih ya. 50 bawah 50 tahun lebih, bingung kan gitu ya. Balita. Itu mengajar di UI itu dari tahun berapa ya? 89 ya, 89 ya. Kalau biasa itu kan 91 ya, ya barangkali gitu ya. Jadi pada tua saya mengajarnya itu. Gitu. Tapi dari segi umur tuaan Pak Ilharsi. Jadi teman saya waktu S1 itu Pak Ilharsi itu. Gitu ya, jadi teman sohib saya. Tapi saya di sini ya sama-sama lah. Pak Ilharsi tetap semangat ya Pak ya. Gitu. Ya semangat ya Pak Ilharsi ya. Ya, itu ya, terima kasih, insya Allah. Ya, gitu ya. Dan ya udah dari tahun 89 ya 89 ya sudah berapa tahun 20 tahun lebih ya sudah hampir 30 tahun kali ya nggak terasa ya saking nikmatnya barangkali ya. Baik, kita mulai saja perkenalan yang lain ya. Ada yang ini yang apa yang mau saya silakan. Jadi saya di patologi saya tentang cancer gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin tahu, ya ketik aja di Google, masukkan nama saya, itu nanti atau di Scopus atau di Sinta ya. Kalau Scopus itu tidak diupdate ya, Sinta juga tidak diupdate gitu. Tapi lumayan lah kalau Scopus itu kadang-kadang cuma ada selisih 3 bulan itu sudah terupdate. Itu catatan publikasi saya ya. Kemudian kita mulai aja ya. Sekarang udah 13 menit. Jadi saya pengen tahu Bapak dari mana, Ibu juga dari mana, maksudnya Bapak atau Ibu ya.
Bapak atau ibu itu dari mana, gitu. Tidak usah bapaknya atau ibunya, gitu ya. Bapak dan ibu dari mana, kemudian S1, S2, S3 dari mana, kalau perlu topik risetnya itu kemana. Gitu. Jadi saya merasa tepat sekali kalau saya menanyakan topik risetnya itu, karena nanti Bapak dan Ibu itu ada kesempatan untuk mengupload proposalnya di Scale, di emas. Nanti kita akan menggunakan emas e-learning management system yang dibuat oleh UIN. Ya, jadi semua tugas-tugas itu diupload ke emas. Nanti Bapak dan Ibu bisa download materi-materi dari emas juga, dan kalau ujian juga kita akan ujian diuploadnya ke emas. Ya. Baik, dimulai dari Bu Suraida. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuraida Pak. Saya dari Universitas Depok Bukit Tinggi. Sekarang di Bukit Tinggi ya Bu ya? Iya, Bukit Tinggi Pak. Bidanan. Saya dulu S2-nya dari Biomedik Unan. Kemudian sama Prof. Heriati ya? Iya Pak. Ada Prof. Heriati. Iya. Terus S1-nya dari kebidanan mana, Bu? Oh, dari Unpad. Oh, Unpad ya. Berarti lama di Bandung ya? Iya, Pak. Iya. Topiknya apa, Bu? Oh, rencana mau ambil, karena kemarin peminatannya kesehatan reproduksi kedokteran, Pak. Mau ngambil hormon, Pak. Hormon ya. Iya. Iya. Hormon Itu reproduksi. Agak mahal tuh Bu risetnya Bu. Iya. Pokoknya kalau ini hormon, pasti arah sudah kita bayar. Baik, terima kasih ya. Sama Pak. Terima Kemudian kasih. Bu Sandy. Silakan. Ya, selamat siang Pak Kusmardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Sandi Fitria Kurniawan, dosen Departemen Farmakologi di Atmajaya. Unsri ya Bu ya? Atmajaya. Oh, Atmajaya. Kemarin ada juga Atmajaya itu Bu siapa ya? Wadeknya kalau nggak salah ya. Wadek. Oh, Dokter Lili. Iya. Iya, Dokter Lili anatomi Pak. Iya. Iya, terus saya satu di Atmajaya juga. S2-nya di Ilmu Biomedik FKUI. Nanti rencana penelitian bersama Ibu Melva mengenai penggunaan alpha-mangostin untuk mengatasi pada kanker hepatoseluler. Iya. Berarti sudah punya ini ya, sudah deket ya. Berarti Ibu sudah separuhnya ini. Gitu ya, tinggal separuhnya lagi gitu. Oh enggak, baru mulai. Iya. Tapi niatnya sudah ada itu. Ya, separuh lah gitu ya. Atau seperempat lah, nggak apa-apa lah. Iya. Iya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Amin, terima kasih Pak. Pak. Kemudian Bu Rosa. Gimana Bu Rosa kabarnya Bu? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin bergabung kembali Pak. Iya. Mungkin saya perkenalkan diri untuk teman-teman yang lain Pak. Ya, silakan. Nama saya Roza Sylvia. Saya sebenarnya semesternya harusnya semester 2 sekarang. Tapi untuk mata kuliah dengan Pak Kus, saya kembali mengambil, bergabung dengan teman-teman sekalian. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang. Rencana risetnya terkait dengan reproduksi manusia dan rencana promotornya adalah Prof. Iko. Iya. Ya, mungkin itu. Ya, perlu diketahui Bu, yang ingin lebih lama gitu. Tapi bukan sama saya, belum memberikan pada Bu Rosa. Jadi Bu Rosa ujian pada saat ujian dia ada saya lupa ya. Pokoknya mengantar berkaitan gitu ya, pada saat ujian. Terus dikasih kesempatan lagi ujian, gitu. Sampai detik, di dalam mobil. Gitu. Jadi saya udah siap dengan soal yang baru.
Bu Rosa masih di dalam mobil. Di dalam mobil ujar bagaimana? Ya mungkin ya udahlah Bu Rosa, kalau enggak ini ya apa tidak usah dipaksakan gitu. Sekarang lagi, tapi untuk saya ini sebetulnya kan tinggal penilaiannya aja ya Bu ya, menurut saya. Jadi kalau Bu merasa beratan untuk ini ya boleh saja sebetulnya tidak ikut perkuliahan, langsung aja ikut ujiannya barangkali seperti itu ya, karena aktivitas yang lainnya itu nilainya sih sebetulnya sudah ada sama saya ya. Ya, Jadi tinggal nilai dari ujiannya saja Bu Rosa ya. baik, terima Jadi- kasih. Jadi mudah-mudahan yang lain tidak ya, karena Bu Rosa itu tinggal ujiannya saja. Seandainya sekarang pun masih boleh dia ikut ujian ya, ya saya akan berikan ujiannya, kemudian nilainya kan sudah tidak bisa masuk sekarang juga kan gitu ya. Iya. Jadi terpaksa lah Bu Rosa menunggu ujian tengah semesternya aja barangkali ya. Ya, tapi kalau mau gabung silakan aja, ya kan. Tidak ada apa ya, diterima dengan tangan tertutup kaki terbuka, ya, gitu ya. Kira-kira demikian. Silakan Bu Rosa ya. Ya, terima Ya, kasih baik, banyak ya. Pak. Sama-sama Bu Rosa. Jadi kesalahan bukan sama saya, ya, bukan karena Pak Kusuma nilainya sampai tidak lulus misalnya yang begitu ya, tapi kenyataannya tidak seperti itu ya menurut saya. Ya. Baik ya. Kemudian ini Pak Ilhasi nih, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Nama saya Yul Hasri. Saya staf pengajar di FKUI Biokimia dan Biologi Molekuler. Kemudian untuk S3 ini saya penelitiannya mungkin mengenai spirulina dan efeknya terhadap salah satu marker aging yang sedang dicari. Rencana didampingi oleh Dr. Ani dan Bu Fadilah dari kimia mungkin. Baik, S1 dari UI ya, biologi. Oh ya, satu ya. S2-nya dari Bimedik ya. Iya. S3-nya di Bimedik juga ini. S3-nya Ya, di Bimedik. mudah-mudahan 2 tahun selesai nih Pak Ilhasi, karena penelitiannya sudah di depan mata ya. Intinya. Ya, insya Allah didukung oleh Pak Kusmadi. Ya, amin. Ya, kemudian Bu Nora, silakan Bu Nora. Terima kasih Pak Kusmardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nora Harminarti. Asal instansi saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. S1 di Fakultas Kedokteran UNAN juga. S2-nya di Biomedik FKUI. Untuk rencana topik riset ini sepertinya mesti dibicarakan lebih lanjut dengan bagian parasitologi FKUI, Pak. Oh iya, parasit ya Ibu ya? Iya, Pak. Berarti Bu Suraida, Bu Rosa, Bu Nora, gitu. Berapa persen ini? Gitu. Dari UNAN ini semua. Baik ya, mudah-mudahan lancar semua. Kemudian Bu Tiwu, silakan Bu Tiwu. Yang di depan FKU ya, Bu Tiwu ini. Enggak diusir sama Satpam situ Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kusmardi. Selamat siang. Dan teman-teman semua. Ini kebetulan saya memakai background FKUI supaya semangat Pak. Semangat. Silakan Bu. Saya berasal dari FKUPN Veteran Jakarta. S1 saya dari Undip. S2 saya dari FKUI. Kebetulan Pak Zulhasri adalah guru kami, Pak. Guru saya, Pak, di biokimia. Iya. Iya. Itu ya. Kemudian untuk topik riset, ini saya sebetulnya konsentrasi saya ke obesitas dan cancer. Wawancara sebetulnya sudah punya topik, ada beberapa yang harus saya bicarakan lagi karena kemarin sebetulnya saya pengen ke kelor sebetulnya Pak. Dan kelor ya Bu? Iya, tapi oleh beberapa penguji kemarin pewawancara karena memang saya dari biokimia,
bagaimana kalau hanya obesity dan cancer saja begitu, Pak? Oh, sudah 2 bidang ilmu itu, Bu. Obesity, Iya, metabolisme, iya, ya. iya. Baik ya. Mudah-mudahan lancar ya, Bu ya. Amin. Terima kasih. Mohon Ya, doanya sama-sama. dan bimbingannya, Pak Amin ya. Kus. Iya, ya. Kemudian Bu Febriani. Bu Febriani ya? Ya. Iya, ya Pak. Makasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febriani. Saya sebagai staf pengajar di Universitas Fordekok Bukit Tinggi Sumbar, sebagai dosen di kebidanan, di prodi kebidanan. Kemudian untuk pendidikan saya S1 D4 kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. Kemudian untuk S2 di S2 Ilmu Biomedik UNAN, Universitas Andalas Padang, jurusan reproduksi kedokteran. Untuk arah penelitian, ini ke arah rencananya ke hormon juga, hampir sama dengan Bu Zuraida tadi, Pak. Hormon estrogen dan progesteron, pengaruhnya dari kedelai, rencananya ke pasien infertilitas, Pak. Ini tuh, Pak. Ya. Mungkin belum Penelitian saya ya, kedelai Pak, semua ya. tuh, Bu. Sama Pak Andi Maulana juga ya, kedelai ya. Kedelai, Pak. Pencinta kedelai kita. Oh, gitu. Gitu ya. Iya, mudah-mudahan ya. ketemu lah, Bu. Bimbingannya ya, Pak. Ya. Sama-sama. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya berarti nambah lagi nih orang dari Andalas nih, gitu ya. 4 orang. Iya, alumni Andalas ya. Iya, alumni banyak ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan, tapi jangan sampai biomedik itu jadi padangisasi. Gitu. Enggak ya itu. Enggak, Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan lancar. Ya, Kemudian Pak Maulana ya. Terima kasih Pak Kus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman. Nama saya Andi Muhammad Maulana, saya staf pengajar di FK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. S1 saya dari Biologi Sains Universitas Negeri Makassar di Sulawesi Selatan. S2 saya di Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedik Universitas Gadjah Mada, kekhususan anatomi, dan riset saya insya Allah bersama Pak Kusmardi di breast cancer menggunakan kedelai insya Allah. Iya. Di FKU di Departemen Anatomi dan Histologi. Terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan lancar. Kalau tidak lancar saya kan yang jadi masalah juga kan. Gitu, ya. Kemudian Bu Kori. Iya, selamat siang Pak Kusmardi. Siang ya. Iya, nama saya Kori Novita Mahama, pengajar di FK Unsrat Manado. S1 saya dari FK Unsrat, spesialisnya saya dari FKUI, spesialis saraf. S3-nya ini rencana penelitiannya mengenai polimorfisme gen GABA B pada epilepsi lobus temporal. Iya. Berarti Ibu S1-nya di UI ya? Terus ya sekarang. Berarti Ibu betah di Jakarta kayaknya ya. Gitu ya. Saya pernah akreditasi FK Unsrat. Waktu itu dekannya Prof. Siapa itu? Tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Prof. Yang tinggi itu, Bu. Prof. Adrian Umbuh. Ya, betul Prof. Adrian. Itu Pak dekannya itu. Saya dibawa kemana pinggir-pinggir pantai itu. Dibawanya ke situ saya. Sambil makan di pinggir. Oh ya. Iya. Makan seafood, Pak. Sekarang udah nggak bisa pergi kemana-mana. Ya. Ya, mudah-mudahan lancar, Bu ya. Amin, Pak. Makasih. Ya. Bu Helsi, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Kusmardi. Sama-sama. Perkenalkan Pak, saya Helsi Junaidi. Kalau di Bu Zuraida dan teman-teman berasal dari UNAN Bukit Tinggi, kalau saya memang asalnya dari, tapi S1-nya saya di FKUPN Veteran Jakarta, dan S2-nya di Biomedik FKUI, peminatan biologi,
Dan saat ini saya menjadi staf pengajar di FK Gunadarma, dan di Gunadarma saya di Departemen Biologi Kedokteran. Dan untuk topik risetnya stem cell, Pak, ke arah diferensiasi endotel. Jadi kita mau mengembangkan xenofree untuk MSC ke arah endotel. Demikian Pak Gus. Iya. Terima kasih ya, mudah-mudahan lancar Bu Hasri ya. Amin Pak. Makasih. Kemudian Bu Ira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ira Namira. Suaranya kecil Bu Ira ya? Iya. Iya, kecil suaranya. Ya, saya staf pengajar di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Masih kecil ya suaranya ya? Masih kecil Bu Ira? Mungkin pakai headset kali ya? Iya. Ini saya juga agak bermasalah sih. Oh. Iya. Ya, saya jadi Untirta, tapi home base saya di pendidikan kimia. Kimia Untirta ya? Ya. Penelitian saya rencana sih sebenarnya masih saya cari, niatnya mau daun jambu untuk komposit, tapi ternyata dapat literatur ada yang sudah pernah lakukan tidak bagus itu Pak, jadi saya harus cari literatur lagi, masih harus membuka. Iya, justru kalau tidak bagus itu kan jadi kontroversi Bu. Jadi sebaik tetap aja situ kalau Ibu memang sudah berminat itu. Ya, kan semakin banyak kontroversi semakin menarik untuk diteliti, gitu. Bukan untuk ditinggalkan. Kalau yang enak-enak ngapain diteliti lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, mudah-mudahan lancar Bu ya. Bu Citra. Terima kasih Pak Kus. Iya. Nama saya Citra Roshida. Sekarang bertugas sebagai staf pengajar di Faal Fisiologi FK Unhas Makassar, S1, S2, dan spesialis neurologi di Unhas juga. Topik penelitiannya kemarin yang saya submit itu untuk wawancara mengenai functional electroencephalograph pada insomnia pada lansia sebelum dan sesudah mendengarkan murotal Al-Quran. Tapi mungkin karena pandemi ternyata masih berlanjut, mungkin saya memikirkan nanti untuk bicarakan lagi Pak dengan pembimbing, karena fungsional EEG itu kan perlu mendatangkan sampelnya ke rumah sakit, ya, di mana kan lansia Pak ya. Iya. Ya, jadi Ibu yang paling jauh ya dari Unhas ya. Tinggalnya di sana ya. Masih di Makassar Pak. Masih di Makassar. Saya bulan Citra. Andi. Iya. Saya bulan Maret dapat tugas untuk akreditasi biomedik di Unhas. Tapi keburu pandemi seperti ini sampai sekarang saya nggak kerjaan gitu. Jadi nggak tahu bagaimana. Tapi sekarang sudah visitasinya dengan daring katanya. Ya. Padahal saya pengen lagi ke Makassar gitu. Ya, Pak. Makan ikan lautnya di sana banyak itu. Gitu. Dapat besok lusa dihubungi bisa, kami aja Pak. Itu nggak gitu kan. Janganlah. Karena seusia saya berisiko tinggi. Gitu. Jadi semoga kalau katanya terus ya, Pak, daring ya harus daring gitu. Katanya daring. Jadi saya sama Prof. Sapa dari Semarang, Undip itu sudah mulai bulan Maret itu. Sekarang September 6 bulan ya. 3 bulan ya. Jadi ngambang itu. Tapi semua kan diperpanjang. Baik Bu Citra, semoga sukses dan lancar ya. Gitu. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian Bu Wahyu Nia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nia. Saya merupakan staf pengajar di FK Gunadarma di Departemen Histologi. Oh, sama-sama Bu itu ya? LC, iya. Iya, beda departemen, Pak. Satunya dari FK Unpad,
S2-nya biomedik kekhususan histologi, riset rencana dengan Radianta mau merekonstruk bioartificial liver dari iPSC, Pak, stem cell. Stem cell ya, iya. Iya, mudah-mudahan lancar lah, Bu Wahyu. Saya rasa semua sudah ya, ada yang belum ya? Udah semua ya? Ini kalau di layar saya sih ada 16 orang, termasuk saya dan program doktor ilmu biomedik. Baik, mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi bisa bertemu dalam setiap hari Selasa dalam kuliah metrik dan statistik ya. Baik, kita mulai saja pada pengantar ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi saya izin untuk share. Ya, jadi inilah metode riset dan biostatistik yang saya katakan dua ilmu yang digabung jadi satu nih. Jadi satu SKS, tapi ya cukup menyita waktu juga gitu ya pada satu SKS. Mudah-mudahan selama prosesnya itu dan setelah prosesnya itu menjadi mudah semuanya, mempermudah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi metode pembelajarannya sih kuliah, diskusi, praktikum, presentasi, tutorial ya. Ini semuanya sih masih bisa, walaupun secara online ya. Karena dulu kan masih lengkap ya, mau sistem apa yang dipakai silakan. Sekarang kan dengan metode daring itu kan sudah ada keterbatasan. Mungkin salah satu metode tidak bisa dilaksanakan, tapi ini kita laksanakan semuanya. Tidak ada perubahan ya. Gitu aja. Nah, mata kuliah yang menjadi persyarat itu ya pokoknya diperlukan pada saat membuat proposal penelitiannya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tidak ada persyaratannya. Persyaratannya tidak ada. Tapi sebetulnya ada sih, yaitu niat, ya kan? Syaratnya punya niat, gitu ya. Gitu. Kalau nggak punya niat ya nggak bisa. Gitu. Kemudian ya metode itu menjadi prasyarat justru untuk mata kuliah academic writing, proposal, pendalaman riset, pelaksanaan riset, dan seminar hasil riset. Kemudian kompetensinya adalah nanti mahasiswa mampu merancang penelitian disertasinya. Ya, jadi tujuannya seperti itu. Jadi apakah kalau tidak belajar metrik sekarang itu nggak bisa merancang penelitiannya? Tetap bisa juga. Cuma ini menambah pemahaman ya, sehingga kalau ditanya, tadi saya katakan bangun tidur ditanya langsung bisa menjawab. Kalau dulu kan masih mungkin buka catatan atau mungkin masih baca textbook atau laptop ya. Dan sekarang sudah di luar kepala ya, mungkin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kompetensi tambahnya ya ada banyak nih, ada 16 ya kira-kira. 16 ini kompetensi utama yang diperas menjadi 6 ya. Jadi 6 yang pertama adalah mengerti mengenai desain observasional dan eksperimental. Kemudian teknik sampling, pengukuran sampel. Yang menjadi banyak pertanyaan itu pada saat pengukuran bisa sampel. Itu yang banyak bermasalah. Kadang-kadang yang banyak salahnya itu ya di situ. Jadi penelitiannya eksperimental tapi menggunakan cara pengukuran sampel menggunakan desain yang observasional. Itu salah ya. Atau sebaliknya, itu penelitiannya observasional tapi pakai rumus yang eksperimental dan sebagainya, atau yang uji klinik gitu ya. Yang uji klinik gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian memahami uji statistik parametrik dan non parametrik. Nah,
bedanya apa? Gitu. Nanti akan keuntungan dan kerugiannya apa? Gitu. Ya, kira-kira Bapak dan Ibu sudah tahu, tapi akan lebih tahu lagi. Kemudian menguji beda rata dan beda proporsi. Jadi apa itu proporsi, apa itu berrata, apa sih rata? Bagaimana menguji, gitu ya. Bagaimana membedakannya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian uji korelasi dan regresi. Ya, apa bedanya korelasi dan regresi? Apa bedanya korelasi sama menguji beda? Misalnya suatu penelitian tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara berat badan antara laki-laki dan wanita. Tapi kemudian kesimpulannya, oh ternyata ada hubungan antara jenis kelamin dengan berat badan. Itu kan pasti salah ya. Karena tujuannya untuk mengetahui beda, ya kan? Untuk mengetahui beda berarti kesimpulannya harusnya terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan. Begitu juga kadang-kadang tujuannya ingin mengetahui hubungan tapi kesimpulannya terdapat perbedaan. Nah, itu juga sesuatu yang umum terjadi, gitu ya. Dan itu salah, gitu, ya. Gitu. Kemudian uji analisis multivariat. Ini yang paling banyak sekarang dipakai ya. Nah, kemudian evaluasi dan membuat penilaian. Yang pertama adalah ujian tulis berdasarkan data. Jadi ujian tulisnya itu sebetulnya salah juga sih. Tapi kalau saya ubah menjadi yang sebenarnya jadi aneh. Ujian ketik, kan lucu kan gitu. Padahal kan ujiannya kan mengetik di laptop, ya kan. Nah, masa ujian ketik, kan jadi ujian tulis juga salah juga, nggak nulis kan, gitu ngetik. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan diberikan data, silakan diolah gitu, sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian ujian praktikum, ya. Maksudnya ujian praktikum itu Bapak dan Ibu itu akan diberikan tugas, gitu. Menganalisis dan sebagainya, gitu ya. Itu praktikum. Kemudian diberikan set data, ya, gitu ya. Kemudian presentasi. Nah, presentasinya itu 40%. Bapak dan Ibu pasti dalam satu semester ini harus presentasi. Nah, kalau dibilang sekali juga terlalu jauh ya. Barangkali kita akan bagi ini, karena topiknya itu ada 14 jadinya ya, 14 topik dibagi dengan 13 orang. Berarti mungkin 2 orang satu topik, 2 orang satu topik, sehingga 1 orang itu akan kebagian 2 topik presentasi selama 1 semester. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah kuliah pengantar ya, kemudian desain penelitian, kemudian ya yang pertama observasional, kemudian eksperimental, nah, kemudian pengantar statistik dan skala pengukuran. Nanti saya akan tunjukkan ininya di emas ya. Saya akan tunjukkan ini hanya jadwal saja. Di emas juga ada ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di emas. Ya, kemudian teknik sampling, pemilihan uji statistik, uji beda rata yang tidak berpasangan, uji beda 2 rata yang berpasangan, dan seterusnya ya. Ini mungkin Bapak dan Ibu sudah dapat ya. Sudah dapat dari Pak Jeki atau Bu Nova ya. Nah, pada saat presentasi, Bapak dan Ibu itu selalu harus misalnya kebagian uji beda 2 min, gitu ya, yang berpasangan. Apa itu definisinya harus jelas ya. Kemudian syarat penggunaannya, ya itu harus jelas juga. Itu karena metode riset dan statistik itu kalau tidak jelas itu sulit ya kita punya pegangan yang kokoh, gitu ya. Kemudian dari data yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu itu, tolong ditampilkan analisis datanya. Jadi variabel-variabel apa saja yang bisa dilakukan uji beda 2 rata misalnya. Jadi Bapak dan Ibu pilih sendiri, ada banyak variabel di situ ya. Banyak variabel, nanti Bapak dan Ibu sendiri yang memilih. Saya ingin membedakan antara variabel berat badan pada laki-laki dan perempuan misalnya ya, itu Bapak Ibu pilih sendiri. Ya kita peserta yang lain itu
hanya menyimak, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya ya, dan tanggapan-tanggapan tentunya ya. Kemudian yang keempat, memberikan 2 contoh artikel yang terindeks Scopus. Jadi saya tidak membatasi Bapak dan Ibu itu diminta untuk mencari artikel. Artikel itu dari suatu jurnal, jurnalnya itu harus terindeks Scopus, ya kan? Terserah dari Q1 sampai Q4, ya. Pokoknya terindeks Scopus. Dengan kalau Bapak kebetulan dapat analisis statistik ya, yang pengujian statistiknya itu benar, gitu ya. Ini sesuai nih, jadi satu jurnal itu ini benar dengan uji tes ya, karena begini ya. Kemudian cari juga satu artikel dari jurnal yang terindeks Scopus yang menurut Bapak Ibu itu salah, gitu, tidak sesuai, gitu ya. Ini desainnya desain cohort misalnya, tapi kok ujinya uji T, ya kan? Itu kan pasti salah itu, ya. Kira-kira seperti itu. Ini proporsional kok proporsi kok pakai uji T, pasti salah itu, ya. Jadi jangan dikira yang Scopus itu tidak ada salahnya, tidak salah dalam hal uji statistik dan sebagainya atau desain. Banyak Bapak dan Ibu sekalian, karena biasanya reviewer itu kadang-kadang satu makalah itu direview oleh 3 orang, tapi 3 orang itu kadang-kadang yang ditunjuk oleh yang mengajukan, gitu. Kalau jadi yang punya hubungan baik gitu dengan yang mengajukan. Begitu terbit, yang kebetulan yang ditunjuk itu adalah temannya sendiri, mungkin yang tidak memahami, gitu, kurang memahami terhadap statistik atau metode riset. Sehingga begitu terbit ya banyak sekali kesalahan di situ, ya. Kadang-kadang juga ditunjuk oleh jurnalnya, tapi sesuai dengan bidang ilmunya. Kadang-kadang kan kalaupun 3 reviewer dalam bidang ilmu yang sama, tapi kadang-kadang ketiga-tiganya tidak memahami statistik. Jadi begitu terbit juga terjadi hal di mana ada kesalahan. Nah, kalau sudah salah dalam pengujiannya atau penggunaannya, maka kesimpulan yang dihasilkan justru tidak bisa digeneralisasi, gitu. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi kan tujuannya kita membuat kesimpulan. Kesimpulan itu diperoleh dari uji statistik. Kalau uji statistiknya salah, berarti kesimpulannya salah, ya kan gitu. Jadi cuma ada 2 kemungkinan itu. Oleh sebab itu maka analisis statistik itu memang suatu alat, suatu tool, tapi tidak ada cara lain ya. Kalau kita bisa melakukan analisis dengan statistik, ya lakukan. Tidak boleh mengelak, gitu ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya, Bapak dan Ibu presentasi, ya mungkin satu topik itu 2 orang ya, sehingga kan ada 14 topik gitu ya. Jadi nanti karena 2 orang nanti kira-kira topik yang ke-7 itu putar lagi ke awal, sehingga 2 orang itu bisa kebagian 1 orang kebagian 2 kali presentasi, gitu. Ya kira-kira demikian. Kemudian yang dipresentasikan itu apa? Ya ini 1 sampai 4 gitu ya. Di emas itu saya sudah memberikan referensi, kemudian datanya, ya data setnya dalam bentuk SPSS, nanti saya akan tunjukkan ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal download saja di situ ya. Jadi saya akan memberikan kepada Bapak dan Ibu itu keleluasaan nanti kelompoknya dengan siapa, ya. Karena kalau dipaksa-paksa nanti kan kadang-kadang ada sungkan atau tidak enak gitu ya. Kira-kira demikian. Nah, kemudian materinya ya, referensi saya berikan di IMAS, kemudian data SPSS juga diberikan. Dulu saya memberikan software SPSS, tapi kan nggak mungkin sekarang karena tidak bertemu kita ya. Kalau kita bertemu kan saya kasih pinjam CD-nya ya. Sekarang kan tidak bertemu. Ya, itu mengenai pengantarnya ya. Kemudian saya ini dulu, saya tunjukkan emas ya. Saya tunjukkan emas
Saya kembali dulu. Mesti itu ya, saya mau kembali ke layar ini kok agak, oh ini dia, stop share ya. Kemudian saya akan share lagi. Kelihatan ya? Nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses ini emasnya masing-masing ya, menggunakan akun UIACID ya. Jadi di emas ini mata kuliahnya adalah metodologi riset dan statistik ya. Di sini dilihat mana tuh S3 Bimedik gitu ya, adalah pokoknya lah. Jadi di sini ada kuliah pengantar hari ini ya. Kemudian merancang proposal riset. Bapak dan Ibu bisa download ini ya, bisa dijadikan patokan untuk merancang proposalnya ya. Karena kemarin kan waktu wawancara itu baru pra proposal gitu, ya. Jadi dari sebetulnya pra proposal gitu, atau pre proposal gitu ya. Kalau kita samakan dengan apa pematangan sel imun itu dari pre dulu baru pra gitu ya, baru kemudian jadi proposal ya. Bapak Ibu silakan download. Kemudian pertemuan kedua itu tentang desain penelitian, yaitu di situ ditekankan kan desain kan banyak. Kemudian yang diperdalam itu adalah desain yang observasional ya. Observasional itu kan ada 3 ya, cross seksional, kemudian cohort, dan satu lagi case report nih, semua sudah ada ya. Nah, di sini ada ini Bapak Ibu download ya, buku bisa di-download ya, gratis ya. Kemudian ini adalah tempat pengumpulan bahan presentasi. Katakanlah ada 2 orang siapa yang mau presentasi besok tentang desain penelitian secara umum, kemudian desain penelitian observasional yang 3 tadi itu ya, itu harus jelas tuh kapan kita menggunakan cross seksional, kapan kita menggunakan cohort, kapan kita menggunakan case control gitu, bedanya di mana itu harus jelas ya. Nah, Bapak dan Ibu itu upload aja di sini, upload tempat pengumpulan bahan presentasi. Ya, bahan presentasinya itu apa? Tadi kan saya katakan 1, ya kan, PPT. PPT-nya isinya apa? Yaitu tentang definisi kapan itu dipakai dan sebagainya. Kedua, data dari hasil olah SPSS. Saya berikan data SPSS 1 dan SPSS 2. Ini Bapak dan Ibu bisa download ya. Saya tidak memberikan arah gitu, mana-mana yang bisa diolah menggunakan untuk desain cohort dan sebagainya ya. Tapi Bapak dan Ibu bebas menggunakan ya. Mau bebas memilih variabel apa yang Bapak Ibu mau pakai. Bapak Ibu bisa juga tidak menggunakan data itu, tapi mungkin datanya itu ditransformasi dulu ya kan, atau di recode boleh ya. Maksudnya di recode itu misalnya berat badan. Ya, berat badan kan ada sedang, tinggi, sama rendah. Bapak dan Ibu recode menjadi normal dan tidak normal gitu, misalnya kan cuma 2 itu ya. Silakan, karena untuk observasional itu kan harus jadi tabel 2x2 ya kan.
Kira-kira demikian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu diminta juga upload proposal sini, ya. Supaya harapannya itu nanti di akhir pertemuan itu, ya. Kan kalau sekarang upload proposal, nanti di akhir pertemuan itu ada review terhadap proposal tersebut tuh. Ya, ada review di mana ya? Nah, ini dia. Di pertemuan ke-15 review proposal ya. Jadi kalau ada review berarti nanti dari proposal Bapak dan Ibu itu ada beberapa catatan itu mungkin atau Bapak dan Ibu review lagi terus nanti diupload lagi ya setelah tahu uji-uji dan sebagainya, sudah belajar setengahnya, oh ternyata dulu tuh saya salah gitu. Saya review lagi, upload kembali ke sini, silakan aja ya, diupload lagi proposalnya ya. Jadi nanti pada saat di akhir itu akan kita review. Ya, jadi di sini ada banyak materi ya. Karena ini sistem pelajaran aktif, maka materinya Bapak dan Ibu silakan cari sendiri, gitu ya. Jadi misalnya desain eksperimental, itu Bapak Ibu cari. Kemudian yang keempat, pengantar statistik dan skala pengukuran, Bapak dan Ibu cari sendiri. Ya, baru presentasi, sharing, dan kemudian terakhir saya memberikan feedback terhadap presentasi yang Bapak Ibu lakukan. Gitu. Ya, nah kemudian terakhir tuh baru kira-kira nanti akhir Desember ya, itu ada ujian akhir. Nanti Bapak dan Ibu mengupload ujian akhirnya itu di sini ya. Jadi tidak melalui email, soalnya saya akan berikan ya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengupload ujiannya di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak Bapak dan Ibu? Salam Pak, boleh bertanya Pak? Boleh. Bu Engla ya? Iya. Tadi belum muncul ya Bu ya? Baru muncul ya Bu ya? Udah muncul sih Pak, tapi nggak dipanggil. Oh, gitu. Ya boleh perkenalkan sekarang Bu. Soalnya ada di layar yang mana itu ya? Oh, gimana Bu? Belum berkenalan kan Ibu? Oke, baik. Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman sekalian. Nama saya Engla Meriska. Institusi saya sekarang di Unit Transfusi Darah Pusat Palang Merah Indonesia. Kemudian saya juga dosen di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pendidikan terakhir saya di S2 Biomedik. Kemudian untuk proposal saya mengenai monoklonal antibody. Jadi saya rencananya mau bikin monoklonal antibody buat sistem golongan darah. Nah, untuk proposal sudah jalan 20% karena sebelumnya proyeknya juga sudah mau dimulai di FKUI RSCM di labnya SCTE Dok. Baik ya. Itu ya. Kemudian pertanyaannya apa Bu? Nah, tadi Bapak sempat sampaikan bahwa kita kan ada 14 mahasiswa. Jadi nanti presentasi untuk semua topik berarti untuk semua topik berarti gantian presentasi ya Pak, kayak kita kuliah. Iya, gantian. Itu ya. Iya. Jadi misalnya topik yang besok nih desain penelitian observasional. Ini 2 orang presentasi. Gitu ya. Jelas ya? 2 orang presentasi. Nah, nanti besoknya lagi, minggu depan lagi desain penelitian eksperimental, itu 2 orang lagi. Sampai kira-kira nanti di pertemuan itu, ya misalnya uji beda 2 rata, atau yang berpasangan nanti balik lagi. Deh. Karena kan 14 orang dibagi, ini kan 7 kan? 7 kali pertemuan, 7 kali 2, 14 kan, itu cukup. Bisa dimengerti Bu ya? Ya. Terus kemudian yang untuk misalnya minggu depan, siapa yang presentasi, minggu depannya lagi, siapa yang presentasi, yang bagi berarti ya Pak? Ya, Bapak dan Ibu sekalian aja yang ini, supaya saya tidak menunjuk-nunjuk gitu, siapa yang mau presentasi.
kan saya tadi katakan kalau nanti saya pasang-pasangkan kan mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Barangkali Bapak dan Ibu aja sekalian mencari teman-temannya sendiri ya, sekalian mengenal lebih dekat gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bu Engla. Cukup ya, Bu Engla ya? Cukup sih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Tadi Pak Johasi mau tanya nih. Itu waktunya berapa lama untuk presentasi ya, Pak? Untuk presentasi 1,5 jam lah. 1,5 jam. Iya, banyak ya. Untuk dua mahasiswa tersebut ya? Iya, 2 mahasiswa, ya. Karena kan waktu kita kan 2 jam. Jadi setengah jam saya memberikan feedback. Gitu. Ya? Iya. Cukup ya? Cukup. Kalau bicara statistik sama metodologi riset itu kalau disuruh presentasi sehari semalam juga bisa ya kan. Tidak habis-habisnya itu ya kan. Kalau 1,5 jam itu presentasi singkat itu kalau menurut saya. Ya. Ada lagi? Maaf Pak Kusmadi, ini saya Sandi. Saya buka emas, bingung gimana cara join course ke kelas metodologi riset dan statistik ini. Cara enrollment-nya ya? Iya. Iya, nanti ini ke Bu Nova ya, nanti dihubungi aja Bu Nova ya, saya ini kasih password-nya ya, enrollment key-nya. Oh, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Siapa lagi? Cukup ya? Ya. Cukup, Pak. Cukup ya? Baik, kalau cukup, jadi Bapak dan Ibu itu mungkin bisa menggunakan Zoom ini ya, tapi saya live, saya akan keluar, Bapak Ibu diskusi saja pembagian kelompoknya dan seterusnya ya. Ya, pokoknya saya yakinkan bahwa setiap hari Selasa itu selalu ada 2 orang yang presentasi, gitu ya. Setuju ya? Baik, Pak. Ya, baik. Satu lagi. Kita kan cuma 14 orang nih. Jadi kecuali ada kendala masalah internet ya, maka kalau bisa sih videonya tetap dinyalakan gitu. Kalau presentasi di unmute ininya suaranya. Kalau tidak presentasi baru di mute suaranya. Gitu. Kenapa perlu video itu dinyalakan? Karena saya pengalaman tuh cuma nyala itu sampai akhir saya tutup itu masih nyala. Oh berarti orangnya ini kemana? Ya kan? Jadi supaya tidak menimbulkan fitnah itu ya. Jadi kalau fitnahnya kan timbul nanti, wah si ini nggak ikut nih kan jadi fitnah itu ya kan. Jadi supaya tidak terjadi fitnah, maka dinyalakan saja videonya. Ya, kira-kira demikian. Bisa pakai background FKUI, mungkin yang dari Andalas bisa pakai background Universitas Andalas. Gitu. Pak Maulana bisa depannya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu. Silakan aja, yang paling penting itu supaya tidak menimbulkan fitnah ya Bapak dan Ibu itu diminta untuk tetap membuka videonya. Itu kemudian saya yakin bahwa Bapak dan Ibu itu sudah sama-sama dewasa ya. Jadi mungkin menguntungkan ya bagi saya kalau sama-sama dewasa itu kan sudah tahu lah tata caranya dan sebagainya ya. Misalnya berpakaian itu harus sopan. Kalau anak S1 itu masih di ini, harus pakainya harus dikoreksi dan sebagainya. Kalau sehingga tidak usah lah, karena sudah yakin bisa mengatur sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku. Ya, kira-kira demikian. Saya mohon izin untuk meninggalkan kelas ini. Nanti kalau ada kesulitan, silakan dihubungi saya atau lewat Mbak Nova atau Pak Jeki. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak. Sama ya.
Ya, sama-sama ya. Makasih Pak. Pak Kus nanti ngasih enrollment-nya ya Pak Kus. Udah Udah keburu les Udah. Oh iya, ya udah nanti ditanya soalnya tadi lagi di bawah. Oke deh. Bu Nova, sekalian saya bertanya, ini kan kalau jika di emas